kita akan mulai memasuki tema 4 dalam pelajaran IPS. Ayo kita belajar dengan semangat. Nah, hari ini Bu Anida akan menjelaskan tentang ASEAN. Anak-anakku sudah tahu ya, ASEAN itu adalah sebuah lingkup negara-negara region pada Asia Tenggara yang dia memiliki hubungan kerjasama, entah itu di bidang politik, entah itu di bidang budaya, entah itu di bidang pendidikan, sosial, dan juga keamanan. Pada kali ini, Bu Anida akan menjelaskan sedikit tentang peran ASEAN secara umum, dan juga peran negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Pasti sudah tidak sabar, yuk kita lihat ke papan. Nah, peran Indonesia dalam bentuk sosial dan budaya. Sebelumnya, Bu Anida akan menjelaskan bahwa negara ASEAN itu adalah negara Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Salah satunya adalah ASEAN. Dilihat dari peran-peran Indonesia terhadap negara ASEAN, Bu Anida hanya mencontohkan 4 saja secara peran umum, padahal secara luasnya itu banyak sekali peran Indonesia. Ini secara umumnya saja ya. Oke, yang pertama, 1 adalah mempelopori berdirinya ASEAN. Kalian tahu ya bahwa Menteri Luar Negeri kita, yaitu Adam Malik, itu adalah salah satu Menteri Luar Negeri yang ikut dalam perundingan untuk membangun ASEAN, untuk membentuk ASEAN seperti itu. Kedua, yaitu sebagai perantara perundingan damai. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang dipercaya di ASEAN untuk menjadi perantara perundingan damai. Dulu pernah ada kasus sengketa antara persaudaraan Kamboja. Jadi Indonesia membantu negara Kamboja untuk melakukan perundingan damai, gitu. Perang saudara, kayak gitu ya. Ketiga adalah memberikan fasilitas kepada pengungsi. Jadi apabila ada bencana pada daerah Asia Tenggara atau beberapa negara di sekitarnya, Indonesia itu berperan untuk membantu, yaitu dalam memberikan fasilitas seperti itu. Dan yang keempat adalah, ini yang perlu kita bangga, bahwa Indonesia menjadi penyelenggara KTT yang pertama, di mana itu kita sudah tahu semua ya, di daerah Bandung. Seperti itu anak-anakku. Kita tadi sudah tahu ya peran Indonesia dalam negara-negara ASEAN. Namun Bu Anida akan menjelaskan lebih mengerucut lagi tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial dan budaya. Ada banyak sekali peran Indonesia, cuman Bu Anida akan memberikan 5 contoh saja. Yang pertama adalah Indonesia ikut dalam ajang olahraga yang diadakan oleh ASEAN atau yang kita kenal dengan SEA Games ya. Jadi ikut serta dalam SEA Games. Bahkan Indonesia kemarin pada tahun 2019 menjadi tuan rumahnya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah Indonesia ikut membantu dalam bidang kemanusiaan. Apa saja Bu? Ketika negara-negara tetangga kesusahan, terkena bencana dan lain sebagainya, Indonesia ikut membantu dalam bidang kemanusiaan. Yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini berfungsi adalah untuk meningkatkan pendidikan dan juga memperkenalkan budaya ataupun sosial pada negara-negara yang ada di ASEAN. Itu adalah tujuannya. Yang keempat adalah Indonesia ikut dalam AFNAM. Ikut serta dalam AFNAM. Apa Bu itu AFNAM? AFNAM itu adalah salah satu kerjasama jalinan pertukaran remaja, pertukaran pelajar, namun dalam bidang pekerjaan seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk meningkatkan bidang pekerjaan. Bidang kerja.
Itu adalah 4 akronim ya. Dan yang kelima adalah Indonesia itu ikut dalam ASEAN Film Festival ya, ASEAN Film Festival. Fungsinya buat apa Bu ASEAN Film Festival? Ini fungsinya adalah untuk memperkenalkan budaya seperti itu. Nah, ini adalah sedikit contoh dari peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Hari ini Bu Anida menggunakan batik. Nah, batik ini adalah salah satu warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2011 ya. Sudah diakui UNESCO dan menjadi salah satu bentuk kebudayaan yang perlu kita kenalkan untuk negara-negara lainnya. Seperti itu ya anak-anakku. Anak-anakku, kita sudah tahu tentang peran Indonesia dalam sosial budaya. Ada 5, silahkan nanti kalian berinquiry, mencari yang lebih tentang manfaat dan kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, yang terakhir adalah Bu Anida akan menjelaskan manfaat dari bidang sosial dan budaya, dari kerjasama bidang sosial dan budaya. Manfaatnya apa saja ya? Oke, Bu Anida akan memberikan 1-2 contoh saja ya. Pertama adalah meningkatkan sumber daya. Ada yang bisa nebak sumber daya apa? Tepat sekali ya, manusia, atau yang kita singkat dengan SDM. Nah, ini salah satu manfaat dari bidang sosial budaya. Yang kedua adalah meningkatkan dan memberikan perlindungan sosial dan budaya negara Indonesia. Semakin dikenal oleh negara lain, entah itu dari segi sosialnya atau dari segi budayanya, itu akan memberikan sebuah peningkatan dan juga perlindungan. Oh ini loh, dari Indonesia seperti ini dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ini, memperkenalkan budaya Indonesia dalam mancanegara. Jadi dengan adanya kerjasama di bidang sosial budaya, negara Indonesia semakin dikenal di lingkup mancanegara. Pokoknya ini semakin dikenal ya. Seperti itu. Semoga tulisannya Bu Anida bisa dipahami ya. Begitu anak-anakku, sedikit pelajaran kita hari ini tentang IPS. Bu Anida sudah menjelaskan poin pertama tentang peran ASEAN secara umum, dan yang kedua adalah peran ASEAN dalam bidang sosial budaya, dan yang ketiga adalah manfaat dari kerjasama di bidang sosial budaya. Ke depan, Bu Anida akan menerangkan IPS pada subtema 2 dan subtema 3 ya, pengaruh kerjasama Indonesia pada bidang yang lainnya. Oke, silahkan untuk dirangkum, ditulis, dan dipahami. Begitu ya anak-anakku, sekian dari Bu Anida. Bu Anida tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.